إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratul muttaqin rahimani wa rahimakumullah. Hadirin jamaah salat fardu Jumat, mudah-mudahan seluruhnya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita punya keharusan untuk memprioritaskan kehidupan akhirat. Sehingga standar kita sebagai seorang muslim itu adalah standar akhirat. Bukan standar dunia saja, tapi standar akhirat. Dan standar dunia atau ukuran dunia dengan ukuran akhirat itu berbeda. Makanya di dalam Islam, standar akhirat dengan dunia itu sangat berbeda. Oleh karenanya ketika standar akhirat seseorang itu dinyatakan sukses, boleh jadi standar dunianya tidak demikian. Atau sebaliknya, ketika dalam ukuran-ukuran dunia seseorang itu baik, standar dunianya baik, belum tentu di akhiratnya dia akan mengalami hal yang baik. Sebagai contoh misalnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar tentang kebangkrutan. Siapa sih orang-orang yang bangkrut di dalam Islam? Sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah orang yang bangkrut dalam standar dunia kita. Kalau dalam standar dunia, ukuran dunia, orang yang bangkrut itu adalah orang yang nggak punya harta dan orang yang tidak punya uang. Itu bangkrut. Dia nggak punya apa-apa. Hidupnya belangsak, ya, habis-habisan. Ini ukuran dunia. Jadi standar dunia orang yang bangkrut itu adalah minus hartanya. Tapi kalau kita gunakan standar akhirat, orang yang bangkrut itu nggak demikian. Boleh jadi orang yang bangkrut di akhirat itu orang yang kaya ketika di dunia. Makanya dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu?" Qalu al-muflisu fina. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya uang, dan orang yang tidak punya harta. Ya. Jadi udah nggak punya uang, nggak punya harta. Ada orang nggak punya uang ya, tapi punya mobil, punya motor, punya rumah, itu harta. Punya emas, punya perak, tapi dia nggak punya dirham, nggak punya uang. Tapi orang yang bangkrut standar dunianya apa? Nggak punya dirham dan nggak punya harta. Itu standar dunia. Ya. Tapi yang dimaksudkan Nabi SAW ketika bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, itu bukan standar dunia. Tapi Nabi ingin menandakan standar akhirat. Jadi orang yang bangkrut itu, faqala innal muflisu min ummati. Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab berkata, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku itu adalah ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wasiyamin wa zakatin. Jadi mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti
Dengan apa? Membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Singkat cerita pahalanya banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Akan tetapi di saat yang sama dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa. Satu, dia sering fitnah orang. Dua, dia sering tuduh orang dengan tuduhan-tuduhan keji. Tiga, dia makan harta orang lain. Empat, wasafaka dama hadza, dia tumpahkan darah orang lain. Ya lima, wadaraba hadza, dia pukul orang. Ini semua pekerjaan zalim ini. Dari mulai fitnah, dari mulai nuduh, caci maki, ya, makan harta orang, memukul orang. Semua ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, dia datang menghadap Allah dengan dosa-dosa tersebut. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka kemudian orang-orang yang ia zalimi di dunia itu antri di hadapan Allah Subhanahu wa taala menuntut keadilan. Maka kebaikan-kebaikannya Allah berikan kepada orang yang dia zalimi tadi. Dan kemudian diberikan lagi oleh Allah kebaikan-kebaikannya kepada orang-orang yang dulu dia zalimi di dunia. Sampai apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Kebaikannya habis. Dan orang yang dia zalimi masih antri menuntut keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla terhadap orang ini? Ya, akhidha min khatayahum. Lalu kemudian Allah ambil dosa-dosa mereka, maksudnya dosa-dosa orang yang dizalimi ini diambil sama Allah, lalu Allah timpakan kepada orang tersebut. Faturihat alaihi thumma turiha finnar. Kemudian Allah campakkan dosa-dosa itu kepadanya, dan kemudian pada akhirnya ia dicampakkan ke dalam api neraka. Ini hadirin sekalian. Jadi hati-hati antum. Salat antum baik, zakat antum baik, puasa antum baik, hajinya baik, umrohnya baik, tapi kerjaan antum tuh menzalimi orang. Caci maki orang, fitnah orang, ngomongin aib orang, berkata keji terhadap orang, antum makan hartanya, antum pukul dia, bahkan antum lukai dia, antum aniaya dia. Ingat, semua akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kelak Allah akan ambil kebaikan yang antum miliki, Allah berikan kepada mereka yang dulu pernah antum zalimi di dunia, ya, sampai kemudian kebaikan kita habis dan kemudian Allah campakkan ke dalam neraka. Ini orang yang bangkrut, ya, dalam Islam. Jadi orang yang banyak amalnya akan tetapi banyak tuntutan yang harus dilunasinya di akhirat kelak. Itu standar akhirat. Kemudian apa? Dalam standar akhirat juga Nabi SAW menjelaskan siapa orang-orang yang beruntung itu. Ada sebuah kisah seorang sahabat yang bernama Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an. Ini orang kaya raya di kota Mekah. Ketika dia mau hijrah, semua hartanya dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy di kota Mekah. Atau bisa bayangkan orang kaya, konglomerat, tapi semua hartanya dirampas. Dan dia hijrah tanpa memiliki apa-apa sampai Madinah. Tapi apa kata Nabi SAW? Suhaib beruntung. Suhaib beruntung. Kenapa Suhaib Ar-Rumi beruntung? Karena dia telah menjual dunia yang fana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas, orang yang beruntung itu adalah orang yang menjual dunianya untuk mendapatkan, ya, kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, ini hadirin sekalian, kemudian juga standar akhirat menjelaskan kepada kita miskin dan kaya. Banyak orang sampai hari ini menganggap bahwa banyak harta itulah orang kaya. Betul, itu standar dunia, saudaraku sekalian. Tapi kalau standar akhirat nggak begitu. Justru kalau dalam standar akhirat, kita yang masih terus cari dunia, terus memburu dunia, itu sebetulnya lebih kepada apa? Lebih kepada orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena kita terus mencari, seakan-akan nggak pernah cukupnya dunia bagi kita. Ini kan karakter orang miskin, perlu terus, fuqara, butuh terus. Tapi justru orang yang kaya dalam standar akhirat itu orang yang cukup, enough dengan apa yang Allah berikan. Makanya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang orang kaya, Nabi nggak bilang orang yang kaya harta. Antum lihat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Ya, ketika beliau menjelaskan orang-orang yang kaya itu, bahwa
Laisal ghina kathratul 'ard. Bukanlah orang kaya adalah orang memiliki banyak harta, bukan. Walakinnal ghina ghina'an nafs. Akan tetapi orang yang kaya itu adalah kaya jiwanya. Dia cukup, dia puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya saat ini. Bukan dia terus menuntut lebih dan lebih. Kenapa? Karena itu sifat orang miskin itu kan begitu, gak pernah cukup, minta lagi, minta lagi, minta lagi. Tapi orang kaya dalam standar akhirat cukup dia. Ghina'an nafs. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan di dalam jiwanya. Ini standar akhirat. Makanya kita yang hari ini secara dunia biasa-biasa saja, tapi kalau kemudian Allah Azza wa Jalla cukupkan dalam hati kita, cukup dengan apa yang ada, itulah orang-orang yang kaya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.